Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Abnai talaba wa banati taliban azakumullah la'allakum bi khairin wa afiyah. Maudu'un al-an al-jawab al-khawarij wal murji'ah. Tema kita sekarang adalah tentang jawaban terhadap khawarij dan murji'ah. Al-khawarij, ra'yul khawarij, masih ingat bahwa ra'yul khawarij anna ahlal ma'asi al-kabair kafir. Pelaku dosa atau maksiat, pelaku dosa besar itu adalah kafir menurut khawarij. Wal murji'ah, ra'yul murji'ah, ahlul ma'asi laisa alaihi dambun. Li anna damba la yadurul iman. Sementara murji'ah mengatakan bahwa pelaku maksiat itu tidak masalah karena dosa tidak membahayakan iman. Nah, sementara ra'yu ahlus sunnah wal jamaah ahlul ma'asi laisa kafiron walakin idza mata qabla taubah fa huwa fi masyiatillah insya'a ghafara lahu wa insya'a 'adzabahu. Bahwasanya pelaku maksiat tidak kafir menurut ahlus sunnah, tapi ketika mati tidak sempat taubat, maka kembali pada kehendak Allah. Jika Allah kehendaki dia diampuni atau dia mendapatkan siksa. Al-Naul awal, macam yang pertama ini adalah aqwal ulama fil ingdar anil ma'asi. Pendapat para ulama untuk memberikan peringatan terhadap maksiat, dalam memberikan peringatan terhadap maksiat. Indama ra'a ulama ahli sunnah anna ahlal ma'asi laisa kafiron laisa bima'na al-istighfaf bidzambi li'annahum qad andaru an fi'liha ingdaran syadidan. Saat indama ra'a ulama ahli sunnah, ketika ulama Ahlussunnah berpendapat anna ahlal ma'asi laisa kafiron, bahwasanya pelaku maksiat tidak kafir, laisa bima'na istighfaf bidzambi, bukan berarti menganggap ringan dosa. Li'annahum qad andaru an filia, karena mereka telah memberikan peringatan tentang perbuatan tersebut. Perbuatannya ingdaron syadidan, dengan peringatan yang keras. Famin aqwalihim mayali, di antara ucapan ulama itu berapa? Yaitu berikut ini. Ya. Menunjukkan bahwa ada beberapa kalimat atau ungkapan para ulama tentang peringatan dan maksiat. Qala ba'dhum la tanzur ila sigharil khati'ati walakin indur man asait. Sebagian ulama berkata, janganlah kau lihat pada kecilnya kesalahan atau kekhilafan atau dosa, tapi lihatlah kepada siapa Anda bermaksiat. Jangan lihat kecilnya kesalahan, tapi lihat kepada siapa Anda bermaksiat? Anda bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Hasanul Bisri, tarkul khati'ati aisaru min talabi taubah. Hasanul Basri mengatakan bahwa meninggalkan kesalahan dosa itu lebih mudah daripada meminta taubat. Kalau dohirnya ungkapan ini seakan-akan meninggalkan kesalahan itu susah. Karena tiap hari ya'mal al-maksiyah, tiap hari berbuat maksiat, berbuat kesalahan. Tapi ungkapan ini menunjukkan bahwa kenapa meninggalkan khoti'ah, kesalahan itu lebih mudah. Ya, kita umpamakan kesalahan itu bagian api, maka ada ungkapan jangan bermain api. Kalau menghindari api itu akan lebih mudah daripada kena api. Ketika sudah kena api, ya, maka dia bisa sembuh atau tidak, ya, seperti itu. Atau meninggalkan kesalahan dari sisi kita, tapi kalau taubat itu dari sisi kita dan dari sisi Allah. Bisa jadi kita taubat, ya, sementara Allah tidak menerimanya. Na'udzubillah min dzalik. As-salis, berikutnya qala al-Fudail ibnu Iyad biqadri ma yasgharud dambu indaka ya'dumu indallah wa biqadri ma yu'adumu indaka yasghur indallah. Kita ulangi, biqadri ma yusgharud dambu indaka ya'zimu indallah
wa biqadri ma yu'dhamu indaka yasgharu 'indallah. Ungkapan yang cukup menarik dari Fudail bin Iyad mengatakan sekedar atau seukuran apa yang dianggap kecil dosa itu di sisimu bisa jadi besar di sisi Allah, atau seukuran sekadar apa yang dianggap besar di sisimu bisa jadi kecil di hadapan Allah, di sisi Allah. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh meremehkan dosa. Alhamdulillah, ya, dosa yang kita anggap kecil, alhamdulillah bisa jadi besar di sisi Allah atau sebaliknya. Qala salaf al-ma'asi baridul kufri. Sebagian orang seorang atau para ulama salaf mengatakan al-ma'asi baridul kufri. Kemaksiatan itu mengantarkan pada kekufuran. Jadi seorang yang berbuat maksiat dia tidak kafir, tapi kalau dia berbuat terus-menerus kemudian ketika ditanya, ini enggak masalah, ini halal, ini naudzubillah bisa jadi kufur. Al-Qismus Tsani, bagian kedua adalah al-jawab ala adillatil khawarij. Ini menarik bahwa ketika Ahlus Sunnah berpendapat ahlul ma'asi laisa kafiron, maka kita ingin memberikan jawaban terhadap khawarij yang berpendapat ahlul ma'asi awil kabair kafir. Fahadha ra'yu laisa sahihan. Pendapat khawarij tidak benar. La asbab italiyah, sebab berikut ini. Ini bisa jawaban terhadap khawarij, ya. Al-awwal wujudul ahadisil katsirati dallati ala anna ahlal ma'asi awil kabairi laisa khalidan finnar. Maratan ukhra, wujudul ahadisil katsirati dallati ala anna ahlal ma'asi awil kabairi laisa khalidan finnar. Sebab yang pertama adalah adanya hadis-hadis yang banyak yang menunjukkan bahwa pelaku maksiat atau dosa besar itu tidak kekal di neraka. Ya, berarti ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Kalau tidak kekal di neraka, berarti dia tidak kafir. Al-jawabus tsani, law kana ahlul kabairi kafiran, la kana al-hukmu ali fid dunya al-qatlu kal murtad li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man baddala dinahu faqtuluh, rawal Bukhari. Yang kedua, sebab kedua adalah seandainya ahlul kabair itu kafir, maka hukum atasnya di dunia maka dibunuh, ya. Ancamannya lah kisos, ya, atau bunuh. Kal murtad, seperti seorang murtad. Karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini menunjukkan bahwa ancaman bagi orang yang murtad adalah dia terancam hukum bunuh, yaitu hukum mati lah. Oleh karena itu ternyata orang yang berbuat dosa besar tidak hukumannya tidak mati, seperti mencuri. Mencuri tidak sampai hukum mati, dia dipotong tangan kalau dalam Islam. Atau dia minum khamr maka adalah hukumannya adalah dicambuk, ya, seperti itu, tidak hukum mati. Maka menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kafir karena hukumannya tidak hukum mati. Kemudian yang al-jawabus salis, annallaha dzakara ahlal kabairi minal mu'minin fi kitabi haitsu qala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Al-Hujurat ayat 9. Sesungguhnya Allah menyebutkan bahwa pelaku dosa besar dari kaum itu termasuk orang yang beriman dalam kitabnya. Allah masih mengkategorikan bahwa pelaku dosa besar itu termasuk orang mukmin. Contohnya ungkapan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Dan jika ada dua kelompok dari kaum mukminin, ya qatatalu, mereka saling membunuh, tetap dinyatakan sebagai seorang mukmin. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara keduanya. Itu jawaban terhadap khawarij. Yang pertama, pelaku dosa besar dalam hadis-hadis menunjukkan, ada hadis yang cukup banyak menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. Kalau tidak kekal di neraka berarti dia tidak kafir. Yang kedua, seandainya pelaku dosa besar kafir, maka hukuman atasnya di dunia adalah hukuman
mati atau hukuman bunuh. Ternyata ada pelaku dosa besar yang hukumannya tidak hukum bunuh atau hukuman mati. Yang ketiga, Allah masih mengkategorikan seorang pelaku dosa besar dari kaum mukminin. Asalis, masalah yang poin yang ketiga adalah al-jawab ala adillatil khawarij. Adillatil murji'ah. Al-jawab ala adillatil murji'ah. Ini jawaban terhadap murji'ah. Ra'atil murji'atu annal mu'minal 'asi laisa 'ali dambun li'anna damba la yadurul iman. Hum istadallu bil ayah allati dzukirat fi suratil Maidah ayah 93. Murji'ah ini berpendapat bahwa seorang mukmin yang bermaksiat tidak berdosa karena dosa itu tidak membahayakan iman. Mereka berdalil dengan ayat yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal ladzina amanu 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Yang jadi istidlal yang diambil darinya adalah tidaklah atas seorang mukmin atau yang beriman dan beramal soleh itu dosa, junahun. Berarti tidak ada dosa bagi seorang mukmin dan beramal soleh. Fima ta'imu, apa yang mereka makan. Idza mattaqau, sama mereka bertakwa dan beriman dan selanjutnya dan seterusnya lah. Intinya tidak ada dosa, ya. Junah bagi seorang mukmin dan beramal soleh itu apa yang mereka makan. Di sini umum ta'ima ini apa yang mereka santap, ya. Makan babi atau anjing, ya. Ini kalau lihat dohirnya ayat ini nggak masalah gitu. Wal jawabu ala dalik, ya, jawaban atas itu adalah inna hadil ayata nazalat jawaban ala so'alis sahabah an ashabim alladzina matu fi ghazwati badr wa kanu yashrabunal khamr. Jawaban terhadap itu adalah sesungguhnya ayat ini, ya, berarti jawabnya dengan sababun nuzul ayat, turun sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat tentang sahabat-sahabat mereka yang dulu meninggal di perang Badar dan mereka minum khamr. Karena waktu itu memang khamr belum diharamkan. Ketika turun ayat tentang haraman khamr, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana nasib sahabat kami yang dulu di perang Badar, mereka dulu minum khamr?" Nah, maka turunlah ayat ini. Tidak ada dosa bagi seorang mukmin dan yang beramal soleh tadi untuk apa yang mereka santap. To'imu ini to'ima bimana akala atau bimana syariba juga bisa. Kemudian wahum istadalu bil hadis aidon, mereka berdalil dengan hadis juga, yaitu man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, rawahu Muslim. Fadhannu anna dukhulal mu'minil jannata yaqtadi adama adabihi. Pengambilan dalil mereka dengan hadis ini adalah karena siapa yang mati, meninggal dan dia tahu, dia faham bahwa tidak ada ilah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya dia masuk surga. Secara umum berarti seorang mukmin itu dia masuk surga, gitu kan. Seperti itu. Mereka mengira bahwa masuknya seorang mukmin surga itu berkonsekuensi tidak mendapatkan siksa atau tidak mengalami siksa. Jadi kalau mukmin meninggal apapun kehidupannya meninggal surga, ya seorang yang mukmin gitu. Ya seorang mukmin, maka tidak tidak ketika masuk surga berarti tidak mendapatkan azab. Wal jawabu ala dzalika annal mu'minal 'asi yastahiqul 'adzab bi masyiatillah summa yadkhulul jannata fil akhir. Ya. Jawaban terhadap itu adalah sebenarnya seorang mukmin yang bermaksiat, ya dia layak untuk mendapatkan siksa dengan kehendak Allah. Yaitu karena seorang yang bermaksiat dia terancam, ya. Tapi sekali lagi ini kembali pada kehendak Allah. Nah, setelah mendapatkan siksa baru summa yadkhulul jannata fil akhir.
kemudian dia selanjutnya Allah masukkan surga pada akhirnya. Ya. Pada akhirnya Allah masukkan dia ke surga. Maksudnya bukan berarti ketika masuk surga tidak mendapatkan siksa neraka. Ya, tapi bisa jadi ketika Allah kehendaki memang dia kalau bermaksiat dia layak mendapatkan siksa. Maka setelah itu dia punya peluang untuk masuk surga. Abana itulah bahwa tolibat ini beberapa jawaban terhadap Khawarij ya. Kemudian juga jawaban terhadap Murji'ah yaitu jawaban bagi jawaban dari ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa ahlul ma'asi laisa kafiron walakin idza mata qabla taubah fa huwa fi masyiatillah. Kalau ahlu sunnah ini la yadurrul iman bukan berarti ya tetap yadurrul iman membahayakan iman ya. Yadurrul iman membahayakan ini bukan berarti menghilangkan tapi mengurangi iman dengan berbuat dosa itu. Wallahu alam, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan Ustadz. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astagfirullahaladzim. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.